Mulai sekarang dimanapun kamu ditempatkan, aku ikut, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresensi film yang berjudul Tiga Nafas Likas. Film Tiga Nafas Likas diproduksi oleh Oshiyama Films, disutradarai oleh Rako Prijanto dan diproduseri oleh Reza Hidayat dan Rihanna Jamin Ginting. Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai Jamin Ginting, Tisa Biani sebagai Likas kecil, Atika Siholan sebagai Likas dewasa, dan Tuti Kirana sebagai Likas yang sudah lanjut usia. Film ini menceritakan perempuan istimewa bernama Likas Tarigan dari ia semasa kecil di era tahun 1937 hingga ia dewasa di tahun 2000-an. Kisahnya dimulai pada saat era 1937, di mana Likas yang masih kecil terlihat sangat rajin, pandai, cerdas, dan juga lihai. Itu adalah basic pertama di mana ia mengapa selalu cepat mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Beranggapan bahwa menjadi guru itu hal yang paling menyenangkan bagi Likas, Likas bercita-cita sebagai guru dari dia semasa kecil. Lanjut, Skin akan berpindah di mana Likas yang mana telah diam-diam mengikuti tes sekolah guru di kota oleh ayahnya. Mengapa ia melakukannya secara diam-diam? Karena ibunya tidak setuju apabila Likas pergi meninggalkannya. Itu sudah terjadi kepada kakak Likas yang bernama Jor, yang mana Jor telah meninggalkan ibunya demi mengikuti akademi militer di Sukabumi. Dengan berat hati dan ketidakikhlasan pada awalnya, ibu Likas tidak membiarkan Likas pergi ke sekolah guru di Norway School di luar kota. Tak lama beberapa bulan di sana, Likas mendapati sebuah kabar dari ayahnya bahwasannya adiknya telah meninggal dunia. Omong-omong, dalam keluarga Likas adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Anak pertama namanya Jor, dan anak kedua adalah Likas, dan ada 2 orang adiknya Likas. Setelah pulang mengunjungi dan melayat adiknya, Likas ragu untuk kembali ke sekolah guru tersebut. Namun ibunya yang telah berubah pikiran menyuruh Likas kembali untuk mengejar cita-citanya. Dengan berat hati dan rasa kekhawatiran yang dalam, Likas pun pergi meninggalkan keluarganya. 3 tahun lewat di sekolah guru, Likas kecil yang diperankan Tisa Biani kini telah beranjak dewasa, yang diperankan oleh Atika Siholan. Dengan rasa rindu, Likas yang telah dewasa ini kembali dari sekolah gurunya ke rumahnya. Namun apa yang terjadi tidak seperti ekspektasinya, di mana rumah keluarga Likas terlihat sangat tidak terurus dan sepi. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan pada Likas. Tak jauh dari tempat berladang keluarganya, Likas bertemu dengan ibu tirinya yang mengatakan bahwasannya ibu dan saudara adik laki-lakinya telah meninggal karena sakit yang dideritanya. Likas merasa bersedih hingga malam tiba hujan yang amat cukup deras di hari itu. Itu adalah hari di mana pergeseran kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Malam itu pun Likas mendapatkan surat yang isinya adalah bahwasannya kakaknya Jor telah wafat di medan perang di garis depan. Lama setelah itu, Likas ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah bersama 3 rekannya. Likas pun mendapat sebuah kontrakan bersama 3 rekannya tersebut dan tinggal di sana. Beberapa hari setelahnya, Likas menghadiri acara sebuah perkumpulan masyarakat di sana. Likas pun berpidato di depan banyak orang di sana yang berdominankan pria. Isi dari pidato Likas sangat menjunjung tinggi hak para perempuan atau istri. Karena keadaan dalam ruangan tersebut semakin ricuh akibat pidato Likas yang tidak diterima oleh masyarakat di sana, acara pun diberhentikan. Namun ada seorang yang sedari tadi memperhatikan Likas berpidato itu, bernama Kapten Ginting.
Kapten Ginting telah jatuh hati pada pandangan pertama oleh Likas di saat ia memperhatikan Likas berpidato di kala itu. Scene berpindah pada saat Kapten Ginting menatap Likas di depan pintu kontrakannya. Itu adalah kala di mana pertama mereka saling bertatap mata, dan pada malam hari Kapten Ginting mengunjungi rumahnya untuk memberi penyambutan sebagai tetangga baru di rumahnya. Dari saat itu, Kapten Ginting yang telah jatuh hati kepada Likas selalu mengirim surat kepada Likas setiap hari, namun tak pernah dibalas oleh Likas. Hingga suatu saat, Kapten Ginting akan maju memulai titik penyerangan bersama resimennya. Likas yang mempunyai rasa yang sama kepada Kapten Ginting khawatir akan hal tersebut dan meminta pendapat kepada rekannya. Rekannya pun menjawab, balaslah surat tersebut, karena jikalau bukan kita sebagai perempuan yang menyemangati mereka dari belakang, lalu siapa lagi? Ujarnya begitu. Likas pun membalas surat Kapten Ginting kala itu di medan pertempuran, dan pertempuran pun berjalan dengan dimenangkan oleh resimen Kapten Ginting. Tak lama dari itu, Kapten Ginting pun melamar Likas sebagai istrinya. Namun ekspektasi Likas tidak sesuai dengannya, karena ayahnya tidak setuju Likas menikah dengan Kapten Ginting. Likas pun berseduh menangis akan hal tersebut. Namun ibu dan adik-adik tirinya berubah pikiran untuk menyetujui pernikahan tersebut. Alhasil mau tidak mau ayahnya pun menyetujui pernikahan tersebut. Lanjut pada tahun 1945, Likas melahirkan putri sulungnya dalam keadaan di medan perang, tepatnya di Aceh. Dan pada tahun 1945 kemerdekaan dilantunkan oleh Insinyur Soekarno. Namun Kapten Ginting dan rekan resimennya mengetahui Nica yang ditunggangi oleh Sekutu kembali menyerang Sumatera Utara. Kapten Ginting dan resimennya kembali mempertahankan Sumatera Utara. Setelah melewati banyak hal kejadian dan merasakan garam dunia pada tahun 1950, Likas dikaruniai 2 orang anak, dan pada tahun 1960 dikaruniai 1 anak lagi. Lanjut pada tahun 1965, di mana era tersebut ada pergolakan revolusi G30 SPKI, yang mana saat itu Kapten Ginting telah naik jabatan menjadi Letnan Jenderal Jamin Ginting. Saat itu Likas sangat amat khawatir memikirkan keselamatan suaminya. Namun betapa mengejutkannya, Jamin Ginting yang selamat dari kejadian tersebut dan membawa pulang sebuah kendaraan Banser ke rumahnya. Mereka yang dari awal belum melaksanakan resepsi pernikahan, kini telah mereka adakan sekaligus merayakan kenaikan jabatan Jamin Ginting menjadi Duta Besar Luar Negeri Indonesia untuk Kanada. Dan tak berapa lama setelah itu, Jamin Ginting sakit dan meninggal dunia di Ottawa, Kanada. Dan kisah pun selesai. Terus berpindah pada Likas yang sudah lanjut usia di tahun 2014. Dan film pun tamat. Terima kasih.